Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, Planemy Growth, sebuah wadah untuk kita tumbuh bersama ke arah yang lebih baik. Grow, grow, grow. Nah teman-teman, sekarang kita ada di edisi sharing-sharing berita, namanya Better alias berita terkini. Oh iya, untuk teman-teman yang belum menyimak pembahasan sebelumnya, ada baiknya untuk membuka dulu video saya sebelumnya, agar pembahasannya bisa bersinambungan. Linknya sudah saya cantumkan di box deskripsi ya. Teman-teman, berikut saya akan menyajikan ringkasan 5 berita top nasional yang terjadi di pekan kedua bulan Oktober 2022. Berita pertama adalah berita tentang Singapura yang tarik kembali peredaran 2 varian produk mie sedap. Teman-teman, Badan Pangan Singapura atau SFH kembali menarik 2 varian produk mie sedap, yaitu soto mie sedap dan mie sedap curry. Penarikan ini dilakukan setelah SFA mendeteksi adanya kandungan etilen oksida pada kedua produk tersebut. Sebelumnya, SFA juga telah menarik kedua varian lainnya, yaitu produk mie sedap, varian Korean Spicy Soup, serta Korean Spicy Chicken pada Kamis 6 Oktober 2022. SFA mengatakan bahwa kedua varian tersebut mengandung senyawa pestisida berupa etilen oksida dalam pengujian sampel kedua mie instan tersebut. Menanggapi hal ini, Head of Corporate Communication and CSR Wings Group Indonesia, Sheila Kansil, memastikan bahwa produk-produk tersebut telah memenuhi standar keamanan makanan internasional dan aman untuk dikonsumsi. Menurutnya, produk mie sedap tentunya juga telah memenuhi standar wajib ekspor, termasuk standar pada kandungan, pengemasan, hingga pelabelan produk. Berita kedua adalah berita tentang Menpora dan Polri yang ubah protap pengamanan laga sepak bola. Teman-teman, anggota tim investigasi independen pencari fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan, Anton Sanjoyo, telah mengungkapkan aturan Indonesia yang tidak sesuai dengan kebijakan FIFA mengenai pengamanan dalam pertandingan sepak bola. Anton menyatakan bahwa dalam regulasi FIFA, petugas keamanan yang berjaga dilarang mengenakan atribut lengkap dan membawa senjata api di lapangan. Sayangnya, kebijakan itu tidak dijalankan dalam laga sepak bola Indonesia yang masih terlihat bahwa petugas keamanan, dalam hal ini Polri, masih mengenakan atribut, bahkan membawa gas air mata dan meluncurkannya ke supporter. Pada Kamis 6 Oktober 2022, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Republik Indonesia, Zainuddin Amali, melangsungkan rapat koordinasi mengenai evaluasi dan perbaikan pengaman penyelenggaraan pertandingan sepak bola Indonesia. Pada rapat koordinasi tersebut, topik pembahasannya adalah mengenai SOP penanganan kesehatan dalam pertandingan sepak bola yang dinilai masih sangat jauh dari kata sempurna. Sementara Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, menjelaskan revisi dilakukan terhadap regulasi keselamatan dan keamanan PSSI yang sudah ada, yaitu edisi tahun 2021, kemudian juga dibuat regulasi yang baru. Ia menyebutkan langkah-langkah yang dilakukan Polri dalam menindaklanjuti perintah Presiden yang pertama adalah penyidik Polri akan mendalami kembali dan akan melakukan langkah lanjutan. Dari penyidikan yang dilakukan, Polri telah menetapkan 6 orang tersangka
terkait insiden kemanusiaan di Stadion Kanjuruhan. Kemudian sebanyak 20 personel Polri diduga melanggar etik terkait dengan peristiwa yang menewaskan 131 orang warga. Berita ketiga adalah berita tentang pernyataan eks-komisioner KPK mengenai kasus Formula E. Teman-teman, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Saud Situmorang, mengaku bingung Anies Baswedan akan dikenakan pasal tindak pidana korupsi apa dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E. Dalam diskusi virtual yang digelar Universitas Al-Azhar Sabtu 8 Oktober 2022, mantan Wakil Ketua KPK ini mengatakan seandainya ia hadir dalam pemaparan antara penyelidik, penyidik, dan jaksa penuntut, maka ia bingung pelanggaran apa yang mau dituntut dalam Formula E. Menurut Saud, sejauh ini Anies tidak ditemukan melakukan pelanggaran. Ia menyinggung kerugian negara dalam penyelenggaraan Formula E yang belakangan ramai dibicarakan. Menurutnya, Anies tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang mengatur kerugian negara. Namun, Ketua KPK Firly Bahuri ditengarai berkukuh agar kasus itu tetap naik penyidikan. Ali mengatakan gelar perkara merupakan forum yang terbuka dan memberikan kesempatan semua pihak untuk menyampaikan pendapatnya. Berita keempat adalah berita tentang potensi cuaca ekstrim di Indonesia. Teman-teman, BMKG memperingatkan potensi cuaca ekstrim masih akan membayangi sebagian wilayah Indonesia sepekan ke depan, yaitu tanggal 9 sampai 15 Oktober 2022. Potensinya bahkan mungkin meningkat dibandingkan sepekan ke belakang, yaitu tanggal 2 sampai 8 Oktober 2022. Prediksi potensi sepekan ke depan berdasarkan hasil analisis dinamika atmosfer terkini yang menunjukkan adanya sirkulasi siklonik yang membentuk pola belokan angin serta perlambatan kecepatan angin. Keduanya disebutkan dapat meningkatkan aktivitas konvektif dan pertumbuhan awan hujan. Selain itu, aktifnya fenomena gelombang atmosfer seperti MJO atau Madden-Julian Oscillation yang berinteraksi dengan gelombang Rossby ekuatorial dan gelombang Kelvin masih berpengaruh. Mereka secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan awan hujan di beberapa wilayah Indonesia dalam beberapa hari ke depan. Berita terakhir adalah berita tentang strategi Asosiasi Marketing Indonesia dalam menghadapi ancaman resesi 2023. Teman-teman, Indonesia Marketing Association atau IMA mengungkapkan sejumlah strategi yang bisa diterapkan supaya bisa lebih cepat pulih menghadapi ancaman resesi ekonomi pada tahun 2023. Salah satunya dengan mengimplementasikan konsep wirausaha pemasaran atau entrepreneurial marketing. Konsep itu menitik beratkan pada peranan dari para pengusaha atau wirausaha menangkap peluang pemasaran yang baru. Mengimplementasi ilmu dan praktik pemasaran terbaru itu dapat dilakukan melalui kegiatan nyata yang berfokus pada UMKM dan pariwisata. Para profesional pemasaran yang tergabung dalam IMA
juga perlu memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Perdagangan untuk memberikan akses kepada para anggota IMA ke pasar luar negeri, serta kerjasama di bidang perdagangan untuk memasarkan produk-produk UMKM unggulan Indonesia. Nah teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan secara singkat dan sederhana tentang 5 berita top nasional di edisi Better alias berita terkini. Oh ya, untuk teman-teman yang mau sharing pengetahuan atau berkomentar seputaran isu ini, boleh langsung tulis di kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk tetap disclaimer on. Pelajari dengan betul sebelum terjun ke hal-hal yang tidak kita ketahui. Satu lagi teman-teman, jangan lupa dukung terus buku-buku antologi saya ya. Sudah bisa dipesan loh. Bagi yang berminat, bisa tulis pesan di kolom komentar atau DM saya di Instagram @donamarianda. Jangan lupa follow akun saya juga di Tip Tip TV. Sampai jumpa lagi.